Ini 24 jam ya, Pak? Iya, 24 jam. Ini mulai dari pagi. Sudah nggak bisa bernapas ini, ya Allah. Nah, ini. Oksigen bukti nih untuk bikin pernapasan biar enak. Karena sudah hari-hari, tiap malam sudah nggak ada berhentinya. Suruh ngisep batang racun begini dari PT Rum. Ini sebuah perjalanan menyusuri 3 sungai utama di Pulau Jawa. Dimulai dari timur, di mana 1,5 juta popok bekas dibuang setiap hari dan mempertaruhkan kesehatan 19 juta orang. Tempat ratusan industri dan jutaan rumah tangga membuang limbahnya. Perjalanan ini merekam ekonomi rakyat yang tak punya pilihan. Juga konflik klasik yang terjadi antara industri dan warga karena absennya negara. Sebentar lagi nggak boleh. Loh Kak, pemberitahunya ke siapa? Dari Prancis ini. Maju. TGS-nya, jadi lebih bagus dari Aqua. Ekspedisi ini adalah kolaborasi peneliti, para aktivis, warga masyarakat, dan jurnalis. Sorry. Ada CCTV-nya. Sudah terekam kita. Menggabungkan kerja-kerja ilmiah, investigasi lapangan, dan gerakan sosial. Wah, ini wingi demo dhewe wong 8. Tim ekspedisi 3 sungai berada di Desa Gupit, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Desa ini adalah lokasi industri tekstil PT Rayon Utama Makmur atau PT RUM yang sejak 4 tahun terakhir berkonflik dengan warga akibat pencemaran udara dan air. Pabrik serat rayon untuk bahan utama tekstil ini sebenarnya memiliki pengolahan limbah. Namun faktanya, warga tetap merasakan udara busuk dan air yang tercemar. Apalagi jaraknya hanya 100-an meter dari permukiman penduduk. Kami menuju lokasi buangan limbah persis di belakang tembok pabrik, yang sebenarnya merupakan rembesan alias bukan pembuangan yang seharusnya. Kami bersama warga lalu mulai mengambil sampel untuk melakukan pengukuran berbagai indikator kualitas air. Muncul ya, kita tunggu hasilnya. Ternyata ya
fosfatnya 2,8. Indikator lain seperti TDS atau Total Dissolved Solid alias ion yang terlarut dalam air mencapai 30.000 ppm atau part per million. Satuan ini setara dengan miligram per liter. Artinya, setiap liter air buangan PT Rum ini mengandung 30.000 partikel atau zat padat yang larut. Sebagai acuan, berdasarkan peraturan daerah Jawa Tengah, TDS air limbah yang diizinkan maksimal hanya 2.000 mg per liter. Sementara TDS air ini mencapai 30.500 mg per liter. Tapi sebelumnya sudah ada ini aliran air ini. Sebelum pabrik ini ada? Enggak ada. Oh, enggak ada. Jadi ini dibangun, dibuat memang untuk ini ya, fasilitasi pabrik ini ya. Jadi ini aliran air yang tadi sempat digelontorkan ketika kita nguji awal, debitnya masih kecil. Kayaknya tadi petugasnya tahu kedatangan kita, terus kemudian beberapa menit air ini keluar gelontor gitu, cukup deras. Nah tadi hasilnya sudah didapatkan. Nah ternyata sumbernya dari sini, Kita coba lihat dekat ya. Dari belakang pabrik PT Rum, kami bersama warga melanjutkan mengambil sampel di lokasi pembuangan utama limbah pabrik. Di tengah jalan, kami diajak melihat lokasi rembesan limbah yang menggenangi sawah-sawah warga. Ini saluran pipa yang bocor dari PT Rum yang rembesnya ke persawahan warga. Seperti ini. Ini kelihatan habis ngeluber. Iya, ini bekasnya habis ngeluber tadi. Dan perubahannya tanahnya. Nah, saya kasih. Ini setelah kena limbah itu tanahnya seperti ini. Dan ini bau. Ini. Kita bandingkan ya yang sebelum sama yang sekarang. Nah, bisa kita lihat nih perbedaannya. Ini yang sudah terkena limbah, ini yang belum. Nah, perbedaannya ini. Kebocoran di sawah warga sudah berlangsung selama 6 bulan, alias nyaris 2 kali masa panen. Katorian niku saben mriki niku sing diandalke toya niki Mas nyatano. Apa to dereng enten rum toya niki? Baune mboten menyengat ngoten saking rum. Nggih, nek sing baku nggih masalah bau niku wau, nek ngepasi niku wis kesek-kesek mbabate suket nek anu mak uwek ngoten kaya wong semaput niku rek Mas. Niku terus terang kula ora kok ada-ada anu terus terang ngoten niku. Pas kula babate suket mriki niki umpamane pas jam-jam wonten kan pomo teng omah urung sarapan umpamane. Agi jengking ngono mak sentuk ngoten kaya ajeng mutah niku kok. Pusing terus pusing. Anu padaran mual. Panasen dikurang. Sawah milik warga bernama Dinomo ini pun mengalami gagal panen. Kami lalu melanjutkan pengambilan sampel ke lokasi utama buangan limbah PT Rum. Jika dilihat pada peta antara lokasi pabrik PT Rum, lokasi pembuangan limbah, dan Sungai Bengawan Solo, beginilah gambarannya. Ini adalah pabrik PT Rum di Kabupaten Sukoharjo. Dan ini adalah lokasi utama pembuangan limbah
di mana kami dan warga mengambil sampel air. Dan ini adalah Sungai Bengawan Solo yang menjadi akhir dari perjalanan limbah sejauh 4 km. Amiruddin langsung mengambil sampel air di mulut pipa pembuangan. Jamanyar, dia jamanyar. Saiki jangan ini. 15, 18. Di tepi sungai, kami juga melihat bebatuan dan kayu-kayu dipenuhi serat-serat warna putih. Amiruddin mengambil sampel serat-serat di dalam air untuk diteliti di laboratorium. Ia juga mengambil sampel endapan lumpur. Ini pipa akhir pembuangan limbah dari PT Rum. Panjangnya sekitar kurang lebih 4 km. 4 km. Ya. Jadi limbah PT Rum itu membuang limbahnya melalui pipa sepanjang kurang lebih 4 km ini yang masuk ke Sungai Bengawan Solo ini. Dan ada lagi tadi yang di sawah tadi tanah, dan perbedaannya di sini kan pasir, sama ya, warnanya hitam. Nah, seperti yang di sawah tadi ini juga terkena limbah dari PT ini, perubahannya seperti ini, hitam seperti yang di sawah tadi. Bukan kali ini saja tim Ekoton dan warga melakukan pemantauan. 1 bulan sebelum ekspedisi ini, pada Maret 2021, warga dan tim peneliti Ekoton juga mendatangi lokasi yang sama untuk mengambil sampel. Mereka juga membandingkan kualitas air dari sungai di sisi sebelum pipa buangan limbah dan sisi yang telah dilalui limbah PT Rum. Yang belum tercampur itu 400 ppm dan yang sudah tercampur itu 6.000 ppm. Angka 6.000 ppm atau miligram per liter lagi-lagi melampaui ketentuan TDS untuk limbah yang hanya 4.000 ppm. Sore itu, kami menutup hari dengan mengambil sampel di perusahaan tekstil PT Sritex, juga di Kabupaten Sukoharjo. Sritex mendapat pasokan serat rayon untuk bahan tekstil dari PT Rum, yang disebut-sebut masih satu pemilik, yakni keluarga Lukminto. Pada tahun 2019, transaksi pembelian serat rayon antara PT Rum dan PT Sritex mencapai 10 juta dolar Amerika atau sekitar 140 triliun rupiah. Transaksi ini naik 4 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Saat ini kita sedang berada di outletnya pembuangan limbah cair dari PT Sritex, dan kita bisa lihat sendiri di depan saya ini adalah seperti outlet limbah cairnya PT Sritex yang mana menyulitkan kita sebagai masyarakat untuk melakukan pemantauan kualitas air, ya kan? Akses kita untuk menyeberang tidak ada, akses untuk melakukan pemantauan sangatlah sulit. Ya, semua pipa buangan industri harusnya lebih tinggi dari permukaan air tertinggi. Jadi ini kan dia nggak kelihatan, pipanya kan di dalam air, di bawah air. Ini nggak boleh nih, harusnya dia di atas, jadi keluarnya itu kelihatan, warnanya kelihatan, terus debitnya berapa kan kelihatan, kalau kelihatan dari atas permukaan air.
Karena akses mengambil sampel air cukup sulit, seorang warga yang menemani perjalanan kami menawarkan diri untuk melakukannya. Melihat semua usaha ini, barangkali kita semua punya pertanyaan yang sama. Apakah aparat negara melakukan hal-hal seperti ini untuk memantau dan memastikan hukum terkait lingkungan ditegakkan? pH 6,5, suhunya 34,5, TDS-nya 1025. Jadi untuk suhu dia sudah melebihi baku mutu karena lebih besar dari 3 derajat dari suhu air badan air penerima. Terus kalau kita lihat dari warnanya nih jelas sekali ya perbedaan antara sungai, aliran air sungai alami dengan air limbah dari dalam perusahaan. Itu warnanya coklat tua. Nah ini kita juga tadi ngambil sampel mikroplastik. Nanti kita lihat apakah ada serat-serat sintetis karena ini kan pabrik tekstil. Ya, kita duga ada serat sintetis. Nanti juga kita akan teliti jenis kimia apa dalam serat sintetis kalau nanti ada di dalam air limbahnya. Menjelang petang, kami kembali ke Desa Gupit. Kami bermalam di posko warga yang terletak persis di belakang pabrik PT Rum. Kita malam ini nggak ada bau ya? Tadi sempat bau, Sempat Mas. tadi? Oh ya. Sempat bau kentut. Iya ya, seperti kentut tadi ya. Sedikit ya. Bau Sebentar ya. telur busuk. Iya iya. Kadang juga bau kopi ya. Siang kemarin bau kopi. Itu artinya hanya arah angin atau memang Arah angin sih lagi ke sini jadi kita yang kena bau. Tapi kemarin waktu ke lapangan juga sempat di jalan itu tercium bau di dekat pabrik PT Rum sana ya. Anginnya lagi ke arah depannya pabrik. Ini sekarang tadi deh barusan kecium bau di belakang, arah belakang pabrik. kebayang kalau warga yang setiap hari dengan intensitas. Ya. Sulit memang kalau kita mau menunjukkan bau ya Mas. Kadang kan kalau pas kita mengadukan ke pemerintah, pas pemerintah datang baunya lagi nggak di sini, jadi dan tidak bisa dipindahkan buktinya kan? nah, baunya itu sangat tergantung dengan arah angin dan pabriknya lagi produksi gas yang menghasilkan bau atau enggak. Kalau air bisa kita ambil sampel ya? Ya, Tanah bisa kita ambil kalau sampel. air itu lebih ya cenderung lebih mudah meskipun tergantung juga pada saat itu industri buang limbah atau enggak. Tapi bau ini lebih sulit dideteksi dan ditunjukkan buktinya itu lebih sulit. Dokumentasi juga tidak ada. Kamera ini juga Kamera nggak nggak bisa merasakan menangkap bau. Malam itu,
kami memasang alat pemantau suhu di lokasi buangan limbah PT Rum untuk mengetahui pola dan waktu saat mereka membuang limbah. Alat yang sama yang pernah kami pasang di jalur pembuangan limbah pabrik kertas PT Adiprima Suraprinta di Gresik, Jawa Timur. Nanti akan kita lihat di komputer ya, program itu. Kita ngelihat selama 2 malam ini ya, bagaimana fluktuasi suhu di outlet buangan PT Adiprima ini. Dan dini hari itu, Daru menunjukkan hasilnya. Setiap 3 jam ya, ini kita lihat 3 jam sekali ada pembuangan. Ya, ada kenaikan suhu yang lumayan tinggi ya, dari 32 menjadi 37. Oke. Nah, ini pada saat posisi suhunya 37 derajat ini kita duga kuat ya terjadi penggelontoran limbah. Ini terjadi pada jam 2 sore, kemudian terjadi lagi pada jam 4 sore, jadi intervalnya setiap 2 jam. Kemudian jam 7 malam, jam 10 malam, jam setengah 2 dini hari. Dan ini yang pada saat dini hari itu durasinya lebih panjang pembuangannya. Jadi dari jam 3 sampai jam 5. Nah, durasinya itu kalau dini hari. Dini hari. Kalau di Ini alat yang tadi malam kita ambil dari Rum. Iya, ini yang kita pasang di saluran buangan limbahnya. Jadi tadi pagi sudah diambil, kemudian kita download datanya pakai alat ini. Di sini hasilnya menunjukkan kita pasang jam 9 malam ya. Terus diambil tadi jam 7 pagi. Kalau dilihat di sini datanya itu PT Rum secara kontinu terus-menerus membuang limbah. Beda dengan data Jawa Pos kemarin ya, tiap 2 jam atau 3 jam dia gelontor limbah. Nah, jadi ini terus-menerus? Terus-menerus, continuous. Dilihat dari suhunya itu yang cenderung stabil ya di suhu 35 derajat. Sejak kita pasang jam 9 itu 35 derajat, sedikit naik sih ini di mungkin 36 pada jam 2 malam ya. Jam 2 malam tuh suhunya naik sedikit, kemudian jam 5 pagi juga ada suhu yang naik sedikit. Gitu, jadi continuous limbahnya mengalir terus. Terus panas ya? Panas, cenderung panas karena 35. Kalau dilihat dari suhu udara ya rata-rata kan 30-31. Bahkan 25 kalau dingin tuh. Iya. Kalau dingin 25, 26, 27. Pagi itu warga desa kembali mencium bau tak sedap dari pabrik PT Rum. Dan setiap kali tercium bau limbah, warga membunyikan kentongan. Ini mulai ambung ya? Mulai ambung, Pak. Mulai ambung. Ini ambung untuk kenongan ya? Iya. Panjenengan sendiri pernah ada keluhan di badan nggak, Bu? Kalau aku sih kalau kurasakan di dada sini sesak, kepala pusing, mata pening. Info ke teman-teman lain. Ini ya. Ini sudah sembuh, Mas. Kenapa ini, Bu? Nanam padi, cuci di selokan situ. Oh, cuci di selokan. Padahal airnya jernih. Padahal buatan luka kakinya? Nggak luka? Lukanya tuh busuk. Luka, lah itu maksud saya itu. ketika dicuci itu sehat? Ya sehat, nggak apa-apa. Merah-merahan gitu loh, Pak. Begitu dicuci di sana, habis dari sawah? Sampai Terus bawa pulang kan, Pak. Oh. Sampai pulang itu malamnya itu terus nggak sampai
4 malam nggak bisa tidur. Soalnya apa? Gini terus. Giniin terus, jadi kan Sampai banyak karena obat itu nggak segala tembus obat. gitu loh. Terus Hanya karena cuci kaki di situ. iya. Warga lalu berkumpul dan berdiskusi untuk membicarakan rencana mereka selanjutnya. Termasuk rencana untuk kembali berunjuk rasa dengan bukti-bukti baru yang dikumpulkan oleh tim ekspedisi Tiga Sungai. Sementara itu, para peneliti dari berbagai organisasi dan perguruan tinggi juga datang ke sekitar pabrik rum dengan berbagai keperluan. Di antaranya, melakukan pengamatan terhadap habitat burung sebagai salah satu indikator kesehatan lingkungan di sekitar pabrik. Sejumlah penelitian ini dilakukan untuk memperkuat argumentasi warga menghadapi perusahaan dan pemerintah yang mengeluarkan izin. Tanpa kolaborasi sesama warga negara ini, masyarakat hampir pasti selalu dirugikan dan dianggap tidak memiliki basis pengetahuan dan data untuk mempertanyakan keberadaan sebuah perusahaan. Kolaborasi seperti inilah yang tampaknya dikhawatirkan oleh pemerintah, sehingga dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dibuat ketentuan hanya masyarakat yang terdampak langsung yang dapat terlibat dalam penyusunan analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Padahal sebelum Omnibus Law Cipta Kerja, dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pihak lain seperti peneliti dan aktivis lingkungan dapat terlibat dalam penyusunan AMDAL. Dalam setiap konflik tanah atau lingkungan, peneliti atau aktivis yang membantu warga dengan informasi, data, atau pendampingan hukum kerap dicap sebagai provokator. Ini adalah propaganda agar warga terisolasi sehingga mudah diperdaya oleh perusahaan atau negara. Sehingga hanya perusahaan atau pemerintahlah yang dapat memonopoli informasi atau data di lapangan. Bahkan leng dhisik ning pas ngungsi bojone Mbak Sipan iki. Di sisi lain, aparat pemerintah, perusahaan, dan investor yang sebenarnya juga pihak dari luar kampung justru dengan leluasa bekerja sama untuk memuluskan sebuah proyek. Dengan alasan itulah, ilmu dan pengetahuan harus dapat diakses oleh siapa saja, terutama warga masyarakat. Dengan konsep laboratorium seperti ini, rakyat jadi lebih dekat dengan sains kayaknya. Ya. Dan memang itu konsepnya? Ya, konsep yang kita coba ini atau kita coba bawa dengan Mobil Lab ini adalah yang kita sebut citizen science, karena masyarakat bisa mengambil data karena memang dengan bantuan masyarakat data akan semakin banyak terkumpul. Maka masyarakat juga harus diajari cara ngambil secara ilmiah, mengamati secara ilmiah. Itu yang kita harapkan akhirnya data yang mereka yang berikan ke kita itu juga sudah standarnya ilmiah. Karena selama ini ilmu pengetahuan, hal yang ilmiah, teknologi lebih banyak dikuasai oleh perusahaan. Ya, dikuasai oleh perusahaan dan Menara Gading universitas-universitas itu. Sehingga artinya banyak orang-orang seperti Mas Andreas yang bekerja untuk perusahaan maksudnya. Atau orang-orang kampus gitu. Oke, siap. Mas Herman sudah pernah melihat ini sebelumnya? Belum pernah. Sampai sebagai warga sini ya? Iya, sebagai warga terdampak PT Rum. Biasanya kalau berhadapan dengan perusahaan atau dengan ahli dari kampus itu, masyarakat punya data apa biasanya? Ya paling cuma data limbahnya, airnya berwarna itu saja. Tapi untuk uji-uji kayak gini enggak tahu. Ya, itu. Dan sering mereka ngomong apa aja, kita kayaknya kita yang bodoh gitu ya. Iya, iya gitu. Padahal belum tentu mereka yang benar ya. Iya. Dan di dalam sampel air limbah PT Rum, Andreas menemukan mikroplastik atau remahan plastik yang ukurannya kurang dari 5 mm.
Itu sak mili loh Mas. Coba pengennya gede loh Mas. Satu mili. Sak mili ku sak senti bagi 10. Kalau bahasa keren ini 1000 mikron. Nah, 1000 mikron. Kalau orang kampus bilang 1000 mikron. Tapi kita nggak suka satu mili aja. Tapi kalau bahasa ilmiahnya ini 1 mikron. Oke, dampak mikroplastik itu ada dua kategori yang saya ketahui. Yang pertama, mikroplastik itu adalah si pembentuk plastiknya sendiri. Meskipun itu dia mikroplastik, itu tetap plastik. Polimernya adalah plastik yang bisa mengganggu ke tubuh sistem hormon dan sistem tubuh makhluk hidup. Kalau masuk ke manusia bisa mengganggu sistem hormonnya manusia. Coba stop di situ dulu. Ibu ngerti nggak Bu yang dijelasin? Ngerti. Ini tantangan buat sains untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat di sini. Aku ngurumani dhisik. Ayo ngomong-ngomong jadi maju niki sisane seberapa. Nih, Mami. Sini. Kene Mak. Aku masuk nyeker. Nggak apa-apa loh. Gambarnya di lock dulu aja Mas biar nggak goyang-goyang. Iya, benar. Nah, nek semakin banyak limbah yang dibuang rum mengandung plastik, maka semakin banyak juga peluang ikan makan plastik. Nek wis ikane mangan plastik, iwake sampean pangan iku berbahaya bagi hormon atau kesehatan sampean, Bu. Karena napa? Mergi tenggone plastik niku mengandung tadi senyawa-senyawa yang mengganggu hormon. Karena plastik itu dia nggak diam, dia menyerap atau mengikat polutan. Kan di air itu banyak polutan, ono pestisida, ono deterjen, nah itu diikat sama mikroplastik terus dimasuk ke dalam tubuh ikan, terus dilepaskan. Atau bahkan orang Surakarta itu kan minum air PDAM. Dari mana sumbernya? Bengawan Solo. Nah, langsung malah semakin bahaya. Maka sampean bersyukur nggak minum air dari Bengawan Solo. Kasihan orang Surakarta. Maka perlu sampean kabarkan ke orang Surakarta. Dulu-dulu Surakarta sampean kudu hati-hati. Banyu Bengawan Solo itu mengandung mikroplastik. Maka besok penting Mas sampean ngabarkan itu. Kalau PT Rum mengeluarkan mikroplastik masuk ke Bengawan Solo pakai itu bahan baku air minum orang Solo. Nah, padahal mikroplastik berbahaya, Bu. Mikroplastik berbahaya karena mengganggu hormon. Hormon itu napa? Ngatur napa? Kesehatan ginjal kita, terus hormon reproduksi kita. Jantung. Jadi contohnya nggih nek yang ekstrim ku menopause lebih awal. Terus bisa saya potong Mas Brigi. Nah ini bentukannya lengkap nih sekarang. Ini bentukannya yang fragmen. Fragmen itu cuilan Bu. Plastik sing gede ngeten iki. Kalau kadung di air itu bisa jadi remah-remah. Protol kecil-kecil ini 1 mili ini 1 mili ya. 1 mili sak senti dibagi 10. Meskipun sudah jadi serpian-serpian gini, dia tetap namanya plastik tetap plastik. Dia punya bahan kimia. Ini bisa mengganggu sistem hormon manusia. Salah satunya yang bisa itu petalat, terus zat yang menyerupai estrogen. Nah, contoh yang paling gampang itu menstruasi anak-anak kita sekarang itu lebih awal daripada menstruasinya orang tua dulu. Nggih. Bener mboten? Nggih. Karena apa? Si tubuh anak itu sudah baca, oh kamu sudah punya estrogen, kamu sudah punya namanya sistem hormon estrogen yang menandakan bahwa kamu sudah dewasa dan siap untuk menstruasi. Maka itu terbaca oleh sistem tubuh, maka si anak itu harus menstruasi. Karena sudah cepat menstruasi, tuanya ya semakin cepat menopause atau semakin cepat habis masa suburnya itu akan semakin pendek juga. Tadi Mas makan ikan plastik apa enggak? Tidak mengandung plastik ya. Sentuh bahasa apa pundi? Kan semua makan ikan ki mau ya. Bener ya. Nah, engko anak-anak ora bakal iso tumbuh gede. Ora apa kae jenenge? Nak yang iso mandul ngono kuwi. Kata-kata. Omongane Md. Kata-katane Pak Mas Herman.
Ya tadi. Nanti saya ngomong kok. Iya, sistem hormon itu kan kebalikan tadi. Kalau hormon yang estrogen yang kebaca di cewek itu mempercepat menstruasinya, tapi kalau sudah masuk ke cowok itu menghambat produksi spermanya. Nah, jadi mandul lah gitu. Ya, betul. Nek karepe ate nggih memang karepe nek iso nemonono sing atasane Sing duwe Pak. rum. Yen saged. Nek nggih enten sing ngendika nek ajeng nemokke kalih atasane, enten sing ngendika nek ajeng nemokke kalih sing gadah pabrik. Kula tunggu-tunggu. Ngantos pinten taun niki mboten enten kabar mendelep. Kula ditemokke nggih monggo. Kenemoni nggih monggo. Demo wong 8 dhewe makat wani. Dijak mriku monggo. Wani wingi demo dhewe wong 8. Pengen. Nggih, wong 8. Padahal wedok. Anak kula kalih kula, mboke niki kalih anake, kalih RT kula anak Pak RW, wong 8. Mangkat dhewe demo. Saking kemprope napa pegawene kan ngece. Dek Bukan akrobat tapi ini akibat limbah. Jadi limbahnya panas. Ya kan kita di sana bisa sama-sama 6 orang pun pokoknya 5 udah masuk sana kalau mau nggak mau sudah. Itu nggak boleh. Bu, nggak boleh orasi atau nggak boleh pakai ini. Kalau cerita boleh cerita Bu. Menceritakan tuh isap itu nggak boleh Bu. Biar tahu jenengan ya. Halo.